Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, boleh lambaikan tangannya, Shalom. Ya, bersyukur buat kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan. Kita boleh bersama-sama kembali di tempat ini untuk datang bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Mari kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan sore hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, kasih-Mu besar bagi hidup kami. Malam hari ini kami mau datang kepada Engkau Tuhan, mempersembahkan pujian kami, pengagungan kami hanya bagi Engkau. Kami mau buka hati kami izinkan Engkau Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami malam hari ini. Penuhi hidup kami, biar kuasa Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap hati kami, sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan malam hari ini. Kami bersekutu dengan Engkau lebih dekat Tuhan. Kami boleh mengerti rencana-Mu dalam hidup kami, dan kami serahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Nama Tuhan yang dipuji, dimuliakan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Mari percaya bahwa Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. We're
melewati segala badai hidup di dunia ini. Amin. Hanya Yesuslah kekuatan kita. Dia sumber kemenangan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita
Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini, terutama yang Kau berikan kepada hamba-Mu. Berikan hamba-Mu yang bukan apa-apa ini Tuhan, yang bukan siapa-siapa ini Tuhan, yang tanpa kemampuan yang luar biasa Engkau sudah percaya untuk menyampaikan tugas pada malam hari ini. Kiranya Engkau berikan hikmat-Mu, urapan-Mu kepada hamba-Mu ini, dan juga kepada teman-teman yang hadir ada di sini. Kiranya Kau akan buka hati dan pikiran mereka, sehingga mereka betul-betul akan bisa mengerti apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum memulai dengan firman Tuhan pada malam hari ini, saya ingin bertanya lebih dulu. Apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kerinduan saudara-saudara semua dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini? Apa yang menjadi kerinduan? Mungkin ada yang berkata, Tuhan, saya ingin sukses dalam pekerjaan saya, atau saya ingin perusahaan saya menjadi maju, atau ada lagi yang berkata, Tuhan, saya ingin jabatan saya bisa naik setelah saya bekerja sekian lama di perusahaan yang saya kerjai. Semuanya itu bukan hal yang salah, saudara-saudara. Semua itu hal yang wajar. Karena di dalam kehidupan ini kita semua punya keperluan. Benar nggak? Ya, jadi itu bukan hal yang salah. Itu hal yang sudah wajar. Tapi ingat, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa masih ada hal yang lebih penting yang harus kita kejar. Apa itu? Kita harus mengerti bahwa ada hal yang lebih penting yang harus kita kejar. Kita harus punya keinginan, kerinduan untuk mengejar hal-hal yang bersifat rohani, yang mempunyai nilai kekekalan. Benar enggak? Karena apa yang kita kejar di dunia ini itu sifatnya duniawi dan sementara. Tapi kalau yang bersifat kekal, bersifat rohani, itu akan kita nikmati kelak
bersama dengan Tuhan, tak akan berkesudahan. Ya, jadi malam ini saya tekankan tema saya begitu. Bisa di itu slide-nya. Kerinduan yang mutlak harus dimiliki oleh setiap anak Tuhan. Yaitu tadi yang saya katakan. Kita harus mengejar hal yang bersifat rohani, yang mempunyai nilai kekekalan. Lalu bagaimana? Caranya bagaimana? Ya, mari kita baca dari Filipi 3 ayat 10 dan 11. Tadi mari kita baca bersama-sama Filipi 3 ayat 10 dan 11. Yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Kerinduan yang bagaimana? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal Dia itu bagaimana? Kalau kita di sini dimaksud supaya kita itu mengenal Tuhan. Dengan adanya kita mengenal Tuhan, maka kita akan mengerti sifat pribadi karakter dari Tuhan. Dan untuk kita bisa mengenal pribadi Tuhan, kita tidak cukup hanya 1 minggu sekali hari Kamis datang ke tempat ini. Ya, saudara mengenal saya, tapi saudara nggak ngerti saya pribadi saya itu bagaimana. Benar nggak? Kesukaan saya apa? Ya, lalu yang saya sukai, hobi saya itu apa? Karakter saya pokoknya yang ada di dalam hati saya itu orang tidak bisa mengerti kalau orang itu tidak bergaul erat dengan saya setiap hari. Nah, begitu juga kita tidak akan bisa mengenal Tuhan dengan benar, mengenal kepribadian Tuhan dengan benar, seperti yang dikehendaki oleh Rasul Paulus. Ya, kalau kita tidak bergaul erat dengan Tuhan, kita nggak cukup hanya 1 minggu sekali ke gereja sudah, hari Kamis datang ke sini pulang sudah, enggak. Atau pagi bangun tidur kita berdoa, terima kasih Tuhan, Kau masih berikan hari yang baru dengan tubuh yang sehat. Atau makan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Kita harus mempergunakan waktu senggang kita, sisa waktu kita setelah kita melakukan tugas pekerjaan kita. Itu jangan hanya untuk hal-hal yang sifatnya duniawi, hanya untuk kesukaan, misalnya nonton TV, lihat YouTube terus-terusan, tidak. Tapi kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Dengan kita, bagaimana supaya kita bisa mengenal akan sifat pribadi Tuhan? Nomor 1, kita harus baca Alkitab setiap hari. Seperti yang sudah peraturan ditetapkan di tempat ini. 1 hari harus baca 3 pasal. Itu satu hal yang sangat bagus. Saya salut dengan keputusan itu. Ya, kalau kita enggak baca Alkitab setiap hari, dari mana kita bisa mengerti kepribadian Tuhan? Dengan baca kitab setiap hari, kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Ya, kita harus menjadi mempelai wanita Kristus. Siapa yang mengerti sifat dari suami? Siapa yang mengerti hobi kesukaan makanan daripada suami? Siapa yang tahu sebaliknya hobinya si istri bagaimana? Karakter sehari-harinya bagaimana? Masakannya seperti apa? Yang tahu juga hanya sisiannya. Ya, juga yang mengerti karakter daripada istri, yang mengerti karakter dari suami, itu hanya mereka berdua. Karena mereka berdua itu dua secara fisik, tapi sebetulnya mereka sudah menjadi satu. Ya, begitu juga kalau kita hanya datang ke gereja hari Minggu, datang ke sini, doa ala kadarnya, kita tidak akan pernah mengenal kepribadian Kristus. Kita harus mengenal kepribadian yang bagaimana. Ya, kita harus mengenal daripada Tuhan itu
supaya kita bisa memiliki pikiran dan perasaan tingkah laku seperti yang Yesus miliki. Jadi kita bukan hanya mengerti, baca firman Tuhan mengerti, tapi kita tidak melakukan. Kita harus betul-betul punya keinginan untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi karakter pribadi dari Tuhan. Kita harus mengerti seberapa besar penderitaan Tuhan untuk kita semua. Sehingga kalau kita mengerti akan hal itu, baru kita bisa menghargai Tuhan. Ya, kita baru bisa mengucap syukur kepada Tuhan dan punya kerinduan kepada Tuhan. Lalu di yang kedua, mengenal kuasa kebangkitannya. Mengenal kuasa kebangkitannya. Ya, jadi Tuhan Yesus pertama kali datang ke dunia ini, lahir menjadi manusia, dan kemudian sampai mati di kayu salib. Itu untuk siapa? Untuk menebus dosa kita umat manusia. Itu kedatangan yang pertama dengan pengorbanan yang luar biasa. Ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib. Sesudah itu dia bangkit dan naik ke surga. Bangkit, membuka pintu surga untuk manusia yang sudah berdosa. Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke surga, membuka pintu surga untuk kita semua yang sudah berdosa. Ya. Nah, nanti tidak lama lagi, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu akan datang untuk kedua kalinya. Percaya enggak? Itu Alkitab sudah menulis semuanya. Tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya, akan menjemput kita semua. Tapi dengan catatan, kita orang yang hidup kudus, hidup benar di hadapan-Nya. Kita melihat tanda-tanda kedatangan yang kedua ini sudah sangat nyata. Bangsa berperang melawan bangsa, perusahaan-perusahaan kacau balau, ya, anak membunuh orang tua ibu kandung membunuh anaknya, dan kejahatan pokoknya sekarang itu sudah luar biasa. Kalau kita tahu akan hal itu, kita harus punya rasa takut akan Tuhan. Karena apa? Karena nanti kalau Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, itu yang pertama kali dibangkitkan itu orang yang sudah mati, tapi mati di dalam kebenaran. Itu mereka yang sudah mati itu dibangkitkan lebih dulu. Sesudah itu baru kita ya nggak tahu ya, kita ya. Pokoknya hanya orang-orang yang masih hidup itu nanti baru dibangkitkan. Kemudian naik bersama-sama dengan Tuhan bertemu di udara. Nah, itu adalah kedatangan Tuhan yang kedua. Nah, kita semua ini, entah kita sudah berpulang lebih dulu sebelum Tuhan datang, ataukah kita masih hidup pada waktu Tuhan datang, kita harus selalu siap sedia. Kita harus menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Sebab pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu, pada saat pengangkatan, itu akan terjadi kondisi yang sangat-sangat menakutkan. Kejadian seperti itu bukan hanya di Semarang, tapi di seluruh muka bumi pada waktu pengangkatan. Ya, sopir-sopir bus yang hidup dalam kebenaran tiba-tiba lenyap. Pilot pesawat yang hidup dalam kebenaran tiba-tiba lenyap. Semua, sehingga akan terjadi bencana malapetaka yang luar biasa. Bayangkan kalau di mana-mana pesawat jatuh bertabrakan karena pilotnya diangkat oleh Tuhan. Lalu bagaimana? Kita harus punya rasa takut. Jangan sampai kita kita ketinggalan dan masuk dalam suasana yang seperti itu. Pada waktu terjadi hal yang seperti itu, supaya kami semua sudah diangkat oleh Tuhan. Baik kita sudah di dalam liang kubur ataupun kita masih hidup, kita harus menjadi jemaat anak sulung gereja atau buah sulung gereja. Jangan sekali-kali kita masuk ke dalam masa kesulitan besar di mana antikris akan menguasai. Jangan sampai. Ya, kita harus betul-betul mempunyai rasa takut akan Tuhan saat ini.
sehari-hari kita harus berpikir hari ini adalah hari yang terakhir dalam hidup. Besok pagi bangun tidur juga begitu. Hari ini hari yang terakhir dalam hidup. Sehingga kita akan selalu berhati-hati dalam bertindak, dalam berbicara. Ya, kita harus senantiasa mengenal pribadi Allah. Kita harus menjadi serupa dengan Tuhan dalam hal-hal. Ya, lalu itu dikatakan gimana akan menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, menjadi dan persekutuan dalam penderitaannya. Maksud penderitaannya bukan berarti lalu kita disalib seperti Tuhan Yesus, enggak. Tapi dalam hidup ini kan banyak hal yang membuat kita itu menderita. Entah itu masalah kesulitan dalam hal ekonomi, atau mungkin kita disakiti orang, ya, mungkin kita disangka yang enggak. Kalau memang kita mengalami hal-hal yang seperti itu, kita harus lihat penderitaan Kristus. Yesus seorang raja, tapi dia meninggalkan seorang pribadi Allah, tapi dia meninggalkan status kealahannya dan mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi serupa dengan manusia dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu Filipi 2, di Filipi 3, Filipi 2. Itu saudara-saudara bisa baca di sana. Ya, nah kita juga harus seperti itu. Kalau toh kita disakiti oleh orang, pokoknya yang menyakitkan hati, jangan kita membalas. Kita mesti ingat bagaimana Tuhan penderitaannya demi untuk keselamatan kita. Sebab ya kalau kita disakiti orang lalu kita membalas, kita pasti akan melakukan hal yang lebih keras dari apa yang orang itu lakukan kepada kita. Benar nggak? Kalau kita dijilat misalnya, kita balasnya apa? Jilat enggak? Neok, kapok ya. Orang ngerti, buat agama koreso. Nah akibatnya kita menjadi lebih bersalah di hadapan Tuhan daripada orang yang menyakiti kita. Kalau saya, misalnya, ada yang ngomong kurang enak tentang saya diam. Saya bilang, Tuhan, Engkau tahu, Engkau mendengar apa yang diucapkan orang itu, apa yang dilakukan terhadap saya. Semuanya aku serahkan kepadamu. Aku mau angkat tangan Tuhan. Kalau kita angkat tangan, maka Tuhan yang akan turun tangan. Tapi kalau kita sudah turun tangan sendiri, mengatasi siapapun yang menyakiti kita, maka Tuhan akan angkat tangan. Nah, kalau sudah bertindak sendiri, ya sudah. Aku angkat tangan. Tapi kalau kita angkat tangan, Tuhan yang akan turun tangan. Jadi kalau misalnya ada orang yang menyalahi kita, ada orang yang membuat kita hatinya sakit, jangan kita membalas. Karena kita akan terbawa kepada perbuatan yang lebih jahat daripada orang itu. Terutama dengan mulut kita. Kita harus menjaga mulut kita. Ya. Nah, gimana menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya? Ini enggak berarti kita mati lalu disalib seperti Tuhan. Enggak. Tapi ya itu yang saya katakan tadi, bahwa kita bisa menanggung, memikul salib yang Tuhan alami dengan mematikan kedagingan kita. Jadi kedagingan kita tuh harus bisa kita matikan. Ya, kita harus betul-betul kalau kita membaca ayat ini yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Berarti kita harus betul-betul bisa mengenal pribadi Tuhan. Dengan apa tadi saya katakan caranya supaya bisa mengenal Tuhan? Ayo, dengan apa caranya supaya kita bisa mengenal Tuhan? Baca Alkitab seperti yang sudah dibuat peraturan untuk di sini. Dengan kita membaca Alkitab, itu berarti kita mendengar Tuhan berbicara untuk kita. Ya, lalu kita juga menghargai penderitaan Tuhan, sehingga kita juga bisa mencontoh apa yang Tuhan sudah berikan teladan kepada kita. Ya, dan lagi untuk menjalin hubungan, untuk bisa mengenal Tuhan, kita juga
harus berhubungan intim dengan Tuhan melalui apa? Melalui doa. Kalau tadi kita baca Alkitab, yang berbicara siapa? Tuhan yang berbicara kepada kita. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, siapa yang berbicara? Kita yang berbicara kepada Tuhan. Dan Tuhan yang mendengar. Dan Tuhan itu Bapa yang penuh kasih. Kalau kita anak yang baik, apapun yang menjadi keluhan anaknya, seorang bapak itu pasti tidak akan tinggal diam. Hanya waktunya adalah waktunya Tuhan. Dan Tuhan belum tentu memberikan kepada kita. Seorang bapak belum tentu memberikan seperti yang diinginkan anaknya. Tapi pasti dia akan memberikan yang lebih baik daripada apa yang diinginkan anaknya. Jadi kalau kita misalnya dalam pernikahan punya masalah, kita berdoa, kok doanya belum dijawab-jawab, kita harus jangan jemu-jemu berdoa. Ya, karena dengan berdoa itu kita menjalin hubungan yang akrab juga dengan Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga itu ada manfaatnya juga, yaitu dengan kita memuji Tuhan. Karena firman Tuhan berkata apa? Tuhan bertahta di atas pujian setiap umatnya. Jadi kalau kita melakukan pujian, itu Tuhan itu lalu datang kepada kita. Karena Tuhan itu bertahta di atas pujian setiap umatnya. Dan ada kuasa yang luar biasa di dalam puji-pujian. Ada kuasa yang luar biasa. Saya boleh bersaksi ya tentang pengalaman saya. Saya itu setiap hari pasti memuji Tuhan melalui kaset yang lama itu, kaset yang lama ya. Nah sekarang mungkin orang sudah nggak pakai ya, tapi saya masih punya. Itu setiap hari tidak pernah luput, pasti kaset itu saya setel. Dan di dalam setiap lagu dari kaset itu selalu didahului dengan janji-janji Tuhan. Salah satunya adalah demikian, Engkau hambaku, aku sangat mengasihi Engkau. Dalam aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Dan dalam keadaan bahaya dan dalam penderitaan, aku selalu ada di sisimu, bersamamu untuk memberikan kekuatan yang baru. Itu salah satu dari lagu, itu pendahuluannya itu seperti itu, janji Tuhan. Anakku, engkau sangat berharga di mataku. Aku sangat mengasihi engkau dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dalam keadaan bahaya, dalam penderitaan, aku selalu ada di sisimu bersamamu. Dan apa yang saya alami, saudara-saudara, pada suatu hari saya itu jatuh. Karena turun dari truk saya nggak lihat, saya jatuh. Tangan saya ini lalu bengkok 60 derajat, hampir 90 derajat bengkok di tangan saya. Lalu ada becak di depannya situ, di tempat saya jatuh. Saya jatuhnya di itu loh, di sebelahnya sekolah kebudayaan itu. Nah di situ saya naik becak. Saya naik becak ke Bongkoran, pikirnya saya mau mijet tangan. Ternyata susternya bilang, ini nggak bisa karena patah. Nah dari situ becaknya suruh nunggu nggak mau. Jadi saya dari Bongkoran saya jalan kaki ke Rafael. Kenapa ya dilihat dokternya juga tidak sanggup. Terus saya karena tidak ada becak, saya jalan kaki dari situ sampai ke rumah saya di Wegari. Sama sekali walaupun ini patah 90% bengkok, saya tidak pernah merasa, saya tidak sedikit pun merasa nyeri, merasa sakit. Saya pulang jalan kaki sambil memegang ini aja. Sama sekali sedikit pun tidak merasa sakit. Sorenya saya dioperasi, sampai sembuh saya sampai detik ini saya tidak pernah merasa sakit. Berarti dalam pujian itu ada kuasa yang luar biasa. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau di rumah memuji Tuhan, itu Tuhan bertahta di atas pujian setiap umat. Dan itu betul-betul saya alami. Ini tangan saya sampai seperti ini, tapi sedikit pun tidak pernah nyeri, cekot-cekot itu tidak pernah. Karena saya setiap hari memuji Tuhan,
dengan lagu yang sama, dengan kata-kata yang sama sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, kita kalau mau mengenal pribadi Tuhan yang sesungguhnya benar-benar bagaimana itu caranya, kita harus menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Membaca Alkitab, berdoa, karena kalau berdoa itu kita bisa menyampaikan apa yang jadi isi hati kita dan Tuhan pasti menerima. Lalu kita memuji Tuhan karena Tuhan berkata di atas pujian setiap umatnya. Dan sekali lagi saya ingatkan, marilah kita punya rasa takut di akhir-akhir zaman ini. Takut bukan takut apa-apa. Takut kalau kita sampai tidak terangkat, kalau kita sampai tidak menjadi anak sulung jemaat sulung gereja, kita tertinggal, kita masuk dalam kesulitan besar dalam zaman antikris. Jangan sampai. Jadi kita harus selalu punya prinsip, hari ini adalah hari yang terakhir dalam hidup. Besok pagi bangun tidur, hari ini hari yang terakhir dalam hidup. Sehingga dengan demikian kita akan senantiasa berjaga-jaga di dalam kita menapakkan kaki kita kemanapun, di dalam kita mengeluarkan kata-kata dari mulut kita. Jangan sampai kata-kata kita itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita selalu menjaga sikap hidup kita supaya kita boleh menjadi saksinya Tuhan, sehingga orang itu boleh melihat Tuhan ada di dalam kita. Ya, saudara, ini yang menjadi pesan saya pada malam hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat untuk saudara-saudara semua. Membaca Alkitab, berdoa, puji Tuhan, jaga setiap langkah, jaga mulut, jaga sikap hidup, supaya kita betul-betul bukan hanya ngomong ingin mengenal Tuhan, tapi betul-betul kita boleh menjadi saksinya Tuhan. Amin. Satu lagu yang mungkin berdiri saudara. Ada dalam hadirat
memberkati hamba-Mu Ibu Magda yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, bahwa kami harus berjaga-jaga sebab kedatangan-Mu sudah sangat dekat sekali. Bangsa berperang lawan bangsa, keadaan dunia tidak menentu. Tuhan, karena itu kami sungguh-sungguh Tuhan mau mengenal Engkau. Bahkan kami mau bersekutu di dalam penderitaan-Mu, bersekutu Tuhan dalam kematian-Mu, sehingga kami menjadi serupa dengan Engkau, agar ya Tuhan mendapati hidup kami tanpa cacat, tanpa celah, hidup yang kudus. Dan Kau datang untuk menjemput anak-anak-Mu yang punya cara hidup seperti itu Tuhan, tidak mencari, tidak mengejar yang fana, yang tidak kelihatan, tetapi mengejar tiap hari perkara rohani. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, memberkati hamba-Mu Ibu Magda Tuhan di masa-masa usianya yang akan Tuhan akan Kau jemput juga di dalam rapture. Kiranya Tuhan Kau menguatkan dan meneguhkan hamba-Mu ini terus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu Kau meteraikan di dalam hati dan pikiran kami, menjadi pegangan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita letakkan tangan kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat, anugerah, kasih sayang daripada Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera mulai saat ini sampai Yesus datang di awan-awan menjemput kita semua. Mari kita semua katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum pulang kita dengarkan beberapa pengumuman. Ya, mari datang dalam menara doa Bapak Ibu setiap hari Kamis jam 11 di tempat ini. 1 jam kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari saya undang kita boleh bersama-sama meluangkan waktu kita di hari Kamis jam 11 siang di tempat ini. Ya, kemudian kita akan kembali beribadah bersama-sama hari Kamis juga jam 6:30 malam di tempat ini. Baik, tidak ada pengumuman yang lain. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.